Sikan hadas, ya, hadas besar ini. Waktu itu dia melakukan tindakan yang aneh. Dia guling-guling di padang pasir. Karena dugaan dia sama dengan wudu, ya, wudu itu membersihkan hadas kecil. Ketika hadas besar lalu dia mandi, maka dia umpamakan beristihad sendiri tanpa dalil nih, hati-hati. Beristihad sendiri tanpa dalil, dia guling-guling di padang pasir, lalu dia mempertanyakan hal ini kepada Rasul. Ya Rasul, bagaimana nih? Apa yang saya lakukan benar atau tidak? Ya salah tuh. Yang dilakukan hanya cukup niat membasuh muka dan tangan, udah cukup. Ya, hanya niat muka dan tangan, udah cukup. Jadi nggak usah guling-guling, ya nggak usah. Bayangkan kalau itu terjadi, waduh, berabe banget ya. Bayangkan tuh, kalau diguling-gulingnya nggak kelihatan orang, kalau kelihatan bahaya. Nah itulah indahnya beragama. Makanya dalam beragama ini, belajar fikih ini, kalau ibadah ini, ya kalau belajar fikih ibadah ini harus ingat yang ibadah ini tidak bisa dengan apa? Dengan ta'akkuli, tapi harus ta'abbudi. Ta'abbudi. Nah, ta'abbudi apa ini? Ketentuannya sudah qat'i. Qat'u dilalah namanya. Qat'u dilalah. Nanti dalam ilmu usul fiqh lah ya. Sesuatu yang pasti yang tidak bisa diganggu gugat, kecuali dalam hal-hal ya, hal-hal yang di ulama itu berbeda karena memang pernah terjadi. Seperti misalnya laki-laki sama wanita itu sebenarnya batal nggak wudu? Imam Syafi'i suami istri itu batal, ya, suami istri. Kenapa? Karena orang lain, bukan mahram. Tapi imam yang lain tidak batal, tidak batal. Imam Malik, Imam Hanafi. Batalnya bahkan kalau Imam Maliki itu setelah berhubungan suami istri baru batal wudunya. Kalau hanya mencium, hanya pelukan, hanya pegang tangan tidak batal wudu. Itu yang saya lakukan ketika haji kemarin. Iya, saya pegangan terus sama istri saya, tawaf, sa'i, ya kan, melempar jumroh, pegangan. Bayangkan kalau saya kekeh dengan mazhab Syafi'i, ya batal. Jangan pegang tangan saya, ayang. Insya Allah istri saya diambil orang. Lah iyalah, ya bayangin, ya kan? Kenapa? Karena orang jutaan manusia tawaf sa'i, lalu istri kita tidak pegangan dengan kita, diambil orang. Itulah indahnya kalau kita memahami agama dengan indah, memahami agama dengan universal. Jadi ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Hanafi, ada mazhab Maliki dan Hambali begitu ya. Tapi pada intinya kalau persoalan-persoalan ibadah itu ta'abudi, persoalan yang qat'i dilalah, persoalan yang ketentuannya pasti yang tidak bisa diganggu-gugat. Kecuali ada hal-hal khilafiyah. Di awal saya sampaikan ada namanya usuliyah yang pokok yang tidak bisa diganggu-gugat, ada yang furu'iyah yang cabang yang bisa berbeda karena persoalan-persoalan yang pernah Rasulullah lakukan. Ya kan? Pernah Rasulullah lakukan, makanya berbeda-beda. Seperti Rasulullah sholat, ada yang begini, dan seterusnya. Itu kan tata cara sholat yang berbeda, hanya furu'iyah. Kadang Rasulullah kunut, kadang tidak kunut, dan seterusnya. Itu kan masalah furu'iyah yang bisa. Pada intinya, ketika kita bicara fikih ibadah, makanya ada hal-hal yang pokok yang disebut dengan ta'abbudi. Ya, sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Jadi ada hal-hal yang tidak bisa dikatakan menurut aku, tapi harus menurut Al-Quran dan hadis dan istihad para ulama, qiyas, ijma dan qiyas. Ya, itu ya, nanti lebih lengkapnya dalam ilmu usul fiqh ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang